Ya, selamat pagi menjelang siang Pak Kurniawan Lase. Iya Pak, selamat siang Pak. Ya, sudah siap kan Pak? Iya Pak, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Oh iya, mudah-mudahan syukurlah kalau begitu Pak. Jadi selama 25 menit ini saya akan menguji Bapak ya Iya dalam Pak. uji komprehensif ini. Iya Pak. Jadi selama 25 menit saya akan bertanya ya seputar tentang RPP yang sudah Bapak buat. Bagaimana prosesnya dan lain sebagainya. Jadi saat saya bertanya nanti Bapak silakan untuk menjelaskan ya secara luas dan nilai yang Bapak peroleh nanti dalam uji komprehensif ini itulah yang menentukan Bapak layak atau tidak untuk ikut PPL Pak. Ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, jadi mudah-mudahan berhasil Pak, sukses ya. Amin Pak. Amin, amin Pak. Baik Pak Kurniawan Lase ya. Iya Pak. Yang pertama saya akan bertanya ya. Untuk RPP Bapak, RPP Bapak ada berapa Pak? Ada dua Pak. Dua. Dua RPP Iya, ya, dua RPP. dua perangkat pembelajaran yang Iya sudah Pak. Bapak buat kan gitu ya. Iya Pak, dua perangkat. Oke, jadi harapannya RPP itulah nanti yang akan diterapkan di saat PPL gitu ya harapannya. Iya Pak. Lalu saya mau tanya di sini, sebelum Bapak membuat RPP, Bapak sudah mengidentifikasi masalah yang ada di kelas dulu atau belum? Ya sudah Pak. Sudah, Sebelum coba ya, sudah. coba Bapak jelaskan bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah di kelas sebelum Bapak membuat RPP. Silakan Pak. Ya baik Pak, terima kasih Pak sebelumnya. Jadi sebelum saya membuat atau RPP, memang dasarnya adalah identifikasi masalah yang terjadi di sekolah. Jadi di sana saya melakukan berupa observasi kepada seluruh siswa apa-apa saja yang menjadi kendala dari siswa, terutama dalam minat mereka dalam belajar. Jadi setelah mungkin saya menemukan yang menjadi masalahnya atau identifikasi masalahnya, baru saya melanjutkan ya mencoba menganalisis apa yang menjadi kendala ataupun masalah kenapa bisa terjadi, dan setelah itu saya mencoba mencari solusi ya untuk penyelesaian masalah tersebut. Sehingga setelah saya mendapatkan solusinya, maka saya menuangkannya untuk di RPP ya untuk menerapkannya kepada siswa di sekolah. Kira-kira seperti itu, Pak. Oke Pak. Jadi setelah Bapak mengidentifikasi masalah apa saja yang Bapak temukan? Satu apa gitu Pak? Ya, masalah yang saya temukan Pak, itu minat belajar siswa itu sangat rendah. Jadi itu masalah yang saya temukan pada saat saya mengidentifikasi masalah. Ya. Ada lagi Pak? Sebenarnya ada lagi Pak, tapi yang saya angkat untuk di RPP saya hanya satu saja dulu, karena nanti kan ada RPP berikut, ya. Iya Pak. Jadi nanti kan Bapak juga akan saya tanyakan bagaimana Bapak bisa melihat permasalahan yang paling utama gitu ya. Tapi sebelumnya itu kan diidentifikasi dulu apa masalahnya. Identifikasi itu berarti berbagai masalah yang Bapak temukan. Iya, Itu yang Pak. saya tanyakan Pak. Oh, Apa iya. saja Pak? Pertama minat belajar. Lalu ada apa lagi? Ya Pak, jadi pertama minat belajar, kemudian juga masalah kedisiplinan siswa juga Pak. Seterusnya minat baca juga siswa di perpustakaan sangat rendah, dan termasuk ya penguasaan dalam bidang teknologi dari siswa juga menjadi kendala juga Pak. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Oke, jadi ada beberapa di sini ya Pak ya, Iya Pak. identifikasi masalahnya. Iya Pak. Lalu Bapak sudah menentukan mana kira-kira masalah yang paling urgent untuk diselesaikan? Ya sudah Pak, saya sudah menentukan itu sesuai dengan ada hubungannya dan nanti di perangkat pembelajaran saya buat, itu minat belajar siswa yang masih rendah. Nah, Nah, itu, masih Pak. rendah ya? Iya Pak. Oke. Oke, jadi Bapak kan sudah menentukan ya Ya. masalah yang paling urgent ya, yang paling utama. Iya. Kira-kira Pak, model pembelajaran yang Bapak gunakan nanti apa? Eh,
karena saya melihat situasinya Pak dari identifikasi masalah, maka saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dan dengan pendekatan saintifik. Jadi di PBL ini ya saya berharap ya mungkin ada semangat siswa, karena ya mungkin di sini siswa diharapkan bisa lebih proaktif ya dalam pembelajaran. Jadi mereka dilatih bagaimana bisa menemukan solusi ya dari permasalahan atau materi mungkin yang disampaikan. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi Pak, PBL berarti solusi ya? Iya Pak, solusi. Ya. Bagaimana Bapak bisa mengetahui bahwasanya PBL itu memang solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah minat belajar siswa yang rendah? Kenapa tidak menggunakan model yang lain? Kan banyak model pembelajaran Pak. Iya. Jadi karena di sini Pak saya lihat bahwa di pembelajaran sebelumnya itu model-model yang digunakan masih model ceramah, sehingga ya siswa merasa bosan ya dengan model-model yang monoton, sehingga di sini Bapak saya harapkan dengan penggunaan model PBL ini ya mau tidak mau ya pasti siswa ya harus terlibat atau proaktif dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena ya kita memberikan tugas mereka mungkin dalam bentuk diskusi kelompok. Jadi di diskusi kelompok itu mereka harus aktif ya secara keseluruhan pada saat proses pembelajaran. Oke. Kira-kira Pak, siswa Bapak nantinya itu merasa kesulitan tidak menerapkan model pembelajaran PBL ini? Jujur saja Pak, kalau mungkin dari sisi pengetahuan di siswa saya di sekolah, karena kebetulan sekolah kami juga bukan di pinggir jalan Pak, agak di pedalaman, sudah pasti mereka memang banyak kekurangan Pak. Ya, banyak kekurangan, terutama jangankan dulu dalam pembelajaran, dalam berbahasa saja Pak. Ya kadang-kadang kami menggunakan bahasa daerah setempat ya supaya siswa lebih memahami. Jadi apalagi masalah mungkin pembelajaran ya sudah pasti hal ini juga ya sangat mengganggu mereka. Kenapa? Karena ya mungkin karena jauh dari perkotaan Pak, sehingga informasi-informasi juga ya terlambat lah sampai di sekolah Pak. Jadi kira-kira Bapak di Nias mana Pak? Nias, Kabupaten Nias Pak. Kabupaten Nias? Iya. Kabupaten Nias. Di pedalaman gitu Pak? Iya Pak, di daerah Onolimbu, arah Tagaule. Kalau dari kota iya Pak, pinggiran dekat laut lah, pinggiran Pak. Tapi sudah masuk kategori apa ya? Sekolah apa ya? Daerah pedalaman gitu ya? Iya Pak, daerah 3T. Masih daerah 3T ya? Iya Pak. Ya memang ya harus pintar-pintar lah guru ya dalam menerapkan model pembelajaran ya. Iya Pak, iya. Iya, kalau enggak. Tapi gurunya kira-kira bisa Pak paham tentang model tersebut, khususnya Bapak lah. Kalau saya Pak, dengan mungkin saya mempelajari beberapa belakangan ini, ya mudah-mudahan lah Pak saya bisa menerapkan model PBL ini. Dan mungkin guru-guru yang lain sebenarnya ini sudah pernah juga disampaikan Pak di sekolah kami, karena ini pernah ada pelatihan, cuman karena ini tidak terlalu dipaksakan karena mengingat situasi dan kondisi sekolah, makanya ya kadang-kadang Bapak Ibu guru ya jarang mengikuti atau menggunakan model PBL ini. Tapi mudah-mudahan lah dengan hal ini nanti, karena saya juga sudah mencoba membaca-baca tentang PBL ini, sepertinya ini bagus diterapkan di sekolah. Kenapa? Karena ini siswa bisa lebih aktif ya, lebih aktif dalam pembelajaran. Tapi tetap memang tetap dari panduan guru juga yang ada di kelas. Demikian. Ya artinya sebelum guru itu menyajikan kepada siswa model pembelajarannya, ya gurunya pun harus tahu dulu gitu ya Pak ya. Iya Pak. Bagaimana menerapkan model pembelajaran itu. Benar, jadi jangan sampai orang buta menuntun orang tuli gitu Pak ya. Masuk ke jurang dua-dua. Iya Pak. Nah, jadi gurunya harus melek dulu, harus lihat dulu, harus tahu dulu gitu ya. Benar. Baru diarahkanlah siswanya gitu ya.
Iya Pak. Oke. Lalu Pak, saya tanya lagi. Iya Pak. Eh, dalam RPP Bapak, apakah RPP Bapak itu ya sudah berorientasi pada high order thinking skills Pak, HOTS? RPP yang sudah saya buat itu Pak, yang mungkin saya sajikan di uji komprehensif ini sudah berbasis HOTS Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Bisa Bapak buktikan di mananya gitu di RPP itu yang sudah berbasis HOTS? Jadi ini Pak, pada saat pembelajaran, yang pertama dulu ya saya menyuruh siswa menganalisis video pembelajaran yang telah saya susun, karena sebelum mereka diskusi saya akan menampilkan video pembelajaran. Jadi saya menyuruh siswa untuk menganalisis video pembelajaran tersebut, dan kemudian saya memberikan tugas mereka di LKPD ya tentang apa yang sudah mereka analisis amati pada saat ditayangkan pembelajaran di video pembelajaran tersebut Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi tidak lagi menggunakan logs ya Pak ya? Tidak Pak, tapi memang ada sebagian Pak, tapi lebih banyak kita mengarah ke HOTS Pak. Ya, karena kita lihat juga kondisi siswa kita gitu ya. Iya Pak, iya Pak. Tidak Iya, mungkin HOTS betul. semua Pak, nanti tidak tercapai juga yang tujuan pembelajaran Iya, kita. betul. Ya. Karena goalnya nanti kan capaian pembelajaran kan Pak. Betul Pak, iya. Nilai kognitifnya, nilai afektifnya, dan nilai Psikomotor, psikomotor. iya Pak. Iya Pak. Harus pintar-pintar lah Pak gurunya memang. Iya Pak. Ya. Terus Pak, kalau ini metode pembelajarannya apa yang Bapak gunakan? Ada metode tanya jawab Pak, metode diskusi, ya, presentasi. Oke. Nah, iya. Apakah metode pembelajaran itu sinkron Pak atau sesuai dengan PBL? Ya sudah pasti sesuai lah Pak, karena yang kita harapkan tadi kan mereka bisa pertama dulu ya mengamati tayangan video pembelajaran, kemudian kita membuat diskusi kelompok, barulah terjadi tanya jawab antara mungkin siswa dengan siswa atau kelompok lain dengan kelompok yang satu. Kita juga interaksi tanya jawab antara masing-masing kelompok dengan guru di kelas. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Nah, itu untuk medianya gimana Pak? Apa yang Bapak gunakan? Medianya Pak, yang saya gunakan dulu satu bahan tayang ya Pak ya, bahan tayang. Kemudian nanti di media ini ada link pembelajaran, link video pembelajaran tadi. Ya, itu yang saya gunakan Pak. Bapak menggunakan link pembelajaran ya? Ada Iya, link gitu iya, ya? link video pembelajaran Pak. Akses jaringan internetnya gimana di sana? Kalau di sana Pak bagus akses Bagus jaringannya, ya? iya Pak. Bagus. Oke. Berarti tidak ada masalah ya kalau kita gunakan internet gitu ya sebagai salah satu media pembelajaran, bisa ya? Bisa Pak, karena kebetulan waktu Sailnias kemarin Pak sudah ada tower di dekat sekolah. Oh. Waktu Sailnias tahun 2019 kemarin Pak. Jadi lancar ya akses internetnya ya? Lancar Pak, kecuali kalau padam lampu Pak, padam listrik. Oh iya. Ya. Di tempat saya pun Pak, walaupun dekat Medan gitu ya, di Iya, pinggiran iya, Medan ya, itu pun kalau udah mati lampu udah gawat Pak. Iya Pak, itu kenal. Ya. Tapi Kan memang gitu. untuk mati lampu Pak jarang di daerah. Jarang ya? Jarang, Oh. jarang Pak. Artinya nanti saat PPL nanti nggak ada masalah berarti Pak ya? Mudah-mudahan Pak nggak ada masalah. Maksud saya dari listriknya, akses internetnya, Iya Pak. mudah-mudahan nggak ada masalah lah ya. Iya Pak. Oke. Lalu selanjutnya lagi Pak, masuk kepada tujuan pembelajaran. Iya. Tujuan pembelajaran Bapak apakah sudah sesuai dengan rumus A, B, C, D Pak? Sudah Pak, sudah sesuai. Bisa Bapak buktikan? Ya Pak, jadi dari perangkat pembelajaran yang saya buat itu Pak, yang pertama tujuan pembelajarannya di materi pertama Pak, yang tujuan pembelajarannya itu memahami pengertian setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu memahami pengertian dan macam-macam norma dengan baik. Kemudian, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PBL,
peserta didik mampu menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiganya, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran dengan model PBL, peserta didik mampu menunjukkan perilaku baik sesuai dengan norma secara benar dan tepat. Nah, jadi kira-kira seperti itu, Pak. Udah pas, Pak. Tujuan pelajarannya. Iya, Pak. Jadi sudah ada ABCD-nya ya. Sudah, Pak. Ini udah, Audience, berarti- behavior, condition, sama degree-nya, Pak, sudah ada. Iya, bisa kelihatan. Yang pertama, Iya, Pak. audiens siswa tadi Iya, ada, Pak ya. iya, Pak, ada Siswa, siswa. peserta didik ada. Iya, Pak. Terus behavior, kemampuan. Iya, Pak. Mampu Memahami. menganalisis, Iya, menganalisis. mampu memahami gitu ya. Menunjukkan, iya, Itu Pak. behavior. Iya, Pak. Lalu conditionnya, condition berarti kata keterangan, aktivitas. Iya, Pak. Ya, misalnya proses pembelajaran sesuai dengan materi gitu ya. Iya, iya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai condition. Condition. Lalu behavior, lalu degree Degree. yang mana tadi, Pak? Degree? Nah, ini Pak, reward dengan baik. Nah, itu Pak. Iya, itu Tingkatan, dia. tingkatan. Dengan baik, Iya, iya, Pak. dengan tepat, Iya, dengan dengan tepat. benar. Nah, Iya, itu Pak. dia. Ya, jadi tujuan pembelajaran yang pertama itu harus kelihatan ABCD-nya, tujuan pembelajaran yang kedua juga harus kelihatan ABCD-nya. Iya, Bapak sudah paham berarti ini, ya. Iya, Pak. Karena yang tadi ada beberapa yang masih belum paham, Pak. Padahal satu kelas Bapak ya. Oh iya ya Pak ya. Kan pas satu kelas Bapak. Enggak, ini sudah Bapak dibahas sebelumnya tuh Pak. udah dibahas ya. Iya di iya. pertemuan dengan guru Pamong. Iya betul. Nah itu dia ABCD-nya ya. Iya. Jadi harus kelihatan. Boleh misalnya punya versi yang berbeda. Misalnya Iya. Bapak buat peserta didik di atas, tapi untuk semua poin. Oh iya Pak ya. Ya. Dengan benar dan tepat. Bapak buat paling bawah. Tidak ada di tiap poin peserta didik dan dengan benar, tapi Bapak buat di atasnya ada peserta didik dan di bawahnya ada dengan tepat dan benar. Itu boleh versinya seperti itu. Berarti maksudnya Yang- Pak di akhir tujuan yang pembelajaran. Iya, iya boleh Pak. Tapi kalau saya lebih tepatnya menurut saya itu seperti yang sudah Bapak buat. Iya, Pak. Setiap poin itu udah kelihatan ya. Satu poin dari kalimatnya langsung kelihatan A, B, C, D. Iya. Poin yang kedua langsung kelihatan. Siswa mampu menganalisis misalnya yang pertama. Iya, iya. Bla 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 dengan benar. Iya. Yang kedua, siswa mampu menyajikan bla 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 dengan tepat. Nah, gitu Iya, deh. Jadi iya. langsung kelihatan dia semuanya. Kan itu yang Bapak buat ya. Kalau Iya, dari Pak, situ iya. saya sudah sepakat, sudah setuju dengan Bapak ya. Iya Pak. Jadi boleh juga dengan versi yang berbeda, tapi yang Bapak buat itu adalah versi yang lebih hemat menurut saya gitu ya. Iya Pak. Selanjutnya Pak ya, waktu kita 25 menit. Kita masuk pada evaluasi Pak. Iya. Berarti capaian pembelajaran. Iya Pak. Capaian pembelajarannya ada berapa Pak yang Bapak buat? Ada 3 Pak. Ada. Ya, apa saja itu Pak? Silakan jelaskan. Jadi ini untuk evaluasi penilaian ini Pak ada 3 aspek dulu yang perlu dinilai. Yang pertama dulu dari aspek sikap ya. Jadi aspek sikap ini ada 2 lagi yang perlu dinilai di sana Pak, yaitu aspek dari sisi spiritualnya dan sosialnya. Kemudian yang kedua, penilaian aspek instrumen yang kedua adalah kognitifnya atau pengetahuannya. Jadi di pengetahuan ini juga di sini kita menilai sampai di mana kemampuan siswa sudah memahami, mengerti ya pembelajaran yang sudah disampaikan. Kemudian yang penilaian ketiga keterampilan psikomotor. Jadi penilaian keterampilan ini berlangsung pada saat ya saya menilai pada saat mereka menyampaikan hasil laporan mereka ya, bagaimana bisa mereka membuat hasil laporannya ya dengan sempurna. Jadi di situ saya menilai keterampilan mereka. Nah, jadi penilaian sikap tadi juga saya menilai pada saat mereka berlangsung diskusi Pak. Jadi saya menilai sikap mereka, kejujuran mereka berdiskusi ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Pak. Untuk afektif Pak, rubrik penilaiannya apa saja Bapak buat? Jadi ini sebenarnya sudah saya buat Pak. Ini ada berupa
apa? Ada instrumen rubrik ya. Contohnya ya misalkan dalam berdoa. Jadi ada itu ya berdoa. Sisi spiritualitas tadi Iya ya. iya sih spiritualitas Ya. Pak. Ya berdoa misalkan. Jadi ada itu sungguh-sungguh berdoa, main-main ya. Iya. Nah, jadi saya buat kriterianya. Kalau sungguh-sungguh Ya, berarti betul. nilainya maksimal ya. Kalau main-main ya saya turunkan nilainya. Jadi setelah itu nanti baru saya kumulatifkan semua nilai-nilai mereka. Ya, ya, ya. Untuk aspek sosial, Pak? Kalau untuk aspek sosial sama juga seperti itu Pak. Saya ada rubriknya ya. Contohnya ya mungkin dalam mengikuti disiplinan pada saat proses pembelajaran Pak. Ada yang saya itu ya mengikuti semua aturan dengan baik ya. Sebagian juga tidak mengikuti ya, dan ada sama sekali tidak mengikuti. Nah, itu kira-kira Pak. Ya. Jadi dari aspek sosial ini Pak memang harus seperti itu Pak, harus dibuat spesifik. Karena aspek sosial contohnya tadi misalnya kedisiplinan. Disiplin itu harus kita buat rubrik penilaiannya. Iya Pak. Kalau nggak nanti disiplin itu kan relatif Iya, ya, iya Pak. Pak. Banyak. Pak Lase ya, Iya, relatif. Disiplin menurut Pak Lase belum tentu disiplin menurut saya. Maka kita harus buat rubrik penilaiannya supaya sepakat satu persepsi gitu ya. Iya. Makanya dibuatlah disiplin itu misalnya tepat waktu jam 7.00 harus sudah dalam kelas. Itu dia salah satu Iya Pak. indikator penilaiannya ya kan gitu. Contoh lagi Pak, kerapian. Rapi menurut Bapak kan belum tentu rapi menurut saya ya. Iya Pak. Misalnya kerapian masuk dalam kategori penilaian Bapak ya dalam segi afektif. Iya. Rapi itu kan sangatlah holistik, sangatlah relatif gitu, tergantung kacamata seseorang. Iya Pak. Ya, rapi menurut Pak Langsung itu rapi menurut saya. Maka kita buat yang namanya rubrik penilaiannya. Indikator penilaiannya apa saja? Ya. Misalnya rapi yang dimaksud adalah siswa harus memakai pakaian blus dalam misalnya. Iya Iya kan? Iya Pak. Iya. Blus dalam masukkan baju. Nah, itu satu. Berarti yang nggak masukkan baju itu nilainya rendah. Terus rapi lagi misalnya ini atributnya lengkap. Iya. Nah, ya. Jadi itu adalah salah satu bagian instrumen penilaiannya. Atributnya lengkap. Yang lengkap itulah nilainya tinggi ya. Seperti yang Bapak buat tadi itu kan sudah ada rubriknya. Gimana, Pak? Berarti Pak untuk membuat rubriknya harus lebih spesifik dia ya Pak ya, sehingga Betul, jelas betul. dia. Supaya jangan ada multitafsir Pak Lase. Oh iya Pak. Ya, jangan Bapak buat disiplin selesai. Iya. Rapi selesai gitu. Rapi yang bagaimana? Siswa pun nggak ngerti. Karena menurut siswa mungkin rapi asal pakai pakaian saja rapi, ya kan? Iya, iya Pak, iya, memang iya. Iya kan Pak Lase? Iya Pak. Benar. Makanya Bapak harus buat indikatornya. Satu, rapi itu blus dalam. Dua, atributnya lengkap. Tiga, rambut pendek. Gitu ya. Nah, itulah dia. Makanya kita butuh indikator penilaian itu apa saja, instrumennya apa saja gitu ya. Barulah dituangkan dalam rubrik penilaian. Berarti harus spesifik Pak Lase karena afektif. Afektif itu kan apa Pak Lase? Itu relatif sekali afektif. Iya. Ya, sikap kan relatif. Sikap seseorang itu baik itu belum tentu baik menurut semua orang gitu ya. Makanya harus kita buat secara spesifik di dalam rubrik penilaian gitu, ya. Iya. Oke Pak Lase, untuk kognitif apa yang Pak Lase buat untuk ranah kognitif dalam Jadi ini dalam kognitif ya. Pak saya buat soal Iya. tulisan ya, soal tertulis. Jadi di sana sebelum membuat tes tertulis saya membuat dulu kisi-kisi soalnya Pak, sehingga saya bisa mengukur ya kemampuan level kognitifnya, apakah dia masuk lots, HOTS atau lebih dari situ. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak. berarti bisa kita tes dari soal ya Pak ya, baik Iya. itu esai maupun pilihan berganda, silahkan kan gitu ya. Iya Pak ya. Oke, psikomotor Pak. Kalau psikomotor Pak itu keterampilan tadi sama juga karena kebetulan yang di RPP yang saya buat Pak dia dalam bentuk proyek penugasan ya kepada siswa. Ya. Jadi mungkin di sana rubriknya ya saya lihat bagaimana yang pertama masalah hasil dari proyek mereka, apakah lengkap mengerjakan atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu Pak.
Ya, bisa juga misalnya dalam keaktifan dalam berdiskusi dalam kelompok. Iya, Itu pun bisa masukkan, bisa Bapak buat salah satu indikator penilaian dalam rubrik penilaian ya Pak. Ya, itu Bapak lagi lah yang menentukan. Gitu iya ya. Pak, iya. Bapak menggunakan itu Pak, pendekatan TPACK atau menggunakan pendekatan yang lain? Atau TIPEK? Ada Pak pendekatan tipek karena pada saat pembelajaran saya menggunakan Infocus Pak sama laptop ya untuk Iya. dalam proses pembelajaran. Jadi untuk menampilkan itu saya tampilkan di slide melalui Infocus dan saya pakai alatnya komputer dari laptop. Oh, iya, ya, itu sudah teknologikalnya Pak ya. Iya Pak ya. Iya, pedagogikalnya Pak, Eh, proses ya. Iya prosesnya Pak, proses pada saat ya siswa mengikuti video pembelajaran itu. Iya, itu proses. Terus content knowledge berarti bahan ajarnya atau materinya yang Iya, disampaikan. iya Pak. Mana? Nah, gitu ya. Bapak sudah berapa lama mengajar Pak? Dari tahun 2005 saya di pengangkatan Pak. 2005. Oke. 2005 ya. Iya Pak. Oke, 2005. oke. Pak No Itolo, silahkan keluar dulu ya Pak. Iya Pak ya, siap. Ya. Gitu dia Pak Lase ya. Kalau menurut saya dari tahun 2005 berarti udah berapa tahun itu Pak? Mau 17 tahun juga Pak. Dan memang asal mengajar menggunakan RPP kan Pak? Iya, iya Pak. Ya, Kalau pantas lah. kalau dulu kan namanya ya perangkat pembelajaran juga dulu namanya Pak. Iya, iya, iya. Makanya yang saya tanya pun Bapak langsung nangkep ya kan, langsung ngerti. Iya. Iya Pak. Udah bagus lah kalau Bapak ya. Itulah ya Pak ya. Iya, Pak, ya. Jadi waktu saya sudah habis, pertanyaan Iya, saya pun sudah cukup. Iya Pak. Ya. Jadi silakan nanti Bapak ke penguji selanjutnya besok Pak ya. Iya besok Pak ya. Ya, besok persiapkan lagi diri Pak ya untuk memahami RPP itu dari semua. Ya, tujuannya, KD-nya, IPK-nya semuanya itu Pak ya. Iya Pak, siap Pak. Oke Pak, kalau begitu Pak, kita akhirilah pertemuan kita ini ya Pak. Silakan untuk keluar dari Zoom meeting kita ini ya Pak ya. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Pak. Recording stopped.